Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa dengan channel kami, tempat kita belajar bersama-sama. Video kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Hal yang harus dipersiapkan, yang pertama aplikasi SPSS, yang kedua data, sebaiknya data dalam bentuk Excel untuk memudahkan proses selanjutnya, dan yang ketiga yang dipersiapkan adalah tabel R product moment. Kemudian ada 4 yang akan dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah memahami konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, pahami kaidah pengambilan keputusan uji tersebut. Yang ketiga, lakukan prosedur SPSS uji validitas dan reliabilitas. Serta yang keempat, interpretasi. Untuk memudahkan proses pemahaman uji validitas dan reliabilitas, maka pembahasan kita akan berawal atau dimulai dengan contoh atau kasus. Kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, jumlah butir pertanyaan sebanyak 20, kemudian respondennya sebanyak 24 orang. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir instrumen mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Kaidah pengambilan keputusan uji validitas ada dua macam. Yang pertama berdasarkan perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Kaidahnya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir instrumen dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid. Yang kedua adalah berdasarkan nilai signifikansi yang dibandingkan dengan 0,05. Kaidahnya, jika signifikansi atau nilai signya itu lebih kecil dari 0,05, maka butir instrumen dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika nilai sig lebih besar sama dengan 0,05, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid. Tahap berikutnya, ini yang paling penting harus kalian pahami, pelajari dengan baik, yaitu prosedur SPSS uji validitas. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Ya, oke. Di tampilan awal SPSS ini seperti begini. SPSS yang kita pakai sekarang adalah versi 27, tapi kalian bisa menggunakan versi berapapun karena pada dasarnya relatif sama fungsinya. Ini langsung saja kita silang. Ini adalah lembar kerja SPSS. Langkah pertama kita buka data di tabel Excel. Ini. Nah, ini perlu kita pahami dulu bahwa ini adalah kolom pertama res. Res itu artinya responden. R1 sampai R24 artinya responden yang kita pakai itu ada 24 orang. P1 sampai P20 artinya butir soalnya sebanyak 20 butir. Ini adalah jumlah. Kita copy saja. Kita copy. Ya. Kemudian kita buka kembali SPSS-nya. Ini. Nah, ini tampilan lembar kerjanya jangan seperti ini, tapi harus di data view. Ini kita klik oleh kita seperti ini. Kita letakkan kursor di sini, kemudian kita kopikan di sini. Nah, ini. Oke. Jadi ini adalah data yang dari Excel kita pindahkan atau kita kopikan ke SPSS. Ini par 1 sampai 20 ya. Ini kita lihat ini sampai 20. Yang ke-21 itu adalah kolom jumlah. Kemudian untuk supaya kita tidak bingung, maka ini harus kita klik dulu variable view. Ini var 0001 dan seterusnya kita rubah sehingga simbolnya sama dengan di Excel agar kita tidak bingung. Caranya adalah kita blok aja dulu. Setelah blok, kemudian kita Ctrl F, kemudian replace, kemudian di sini kita ketik var 3
kemudian kita tuliskan simbol P di sini, kemudian kita replace all. Nah, ini langsung berubah jadi dari P01 sampai P21. Karena jumlah butir soal kita hanya 20, maka P21 kita ganti dengan jumlah gitu ya. Kemudian kita close. Nah, ini selesai persiapan awal, kemudian kita langsung lakukan analisis validitasnya, klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, ini tampilan kotak dialog P1 sampai P20 dan jumlah ini kita pindahkan ke kotak variabel. Caranya biar mudah, kita Ctrl A saja, kemudian kita klik tanda panah, nah langsung pindah. Setelah pindah, kita lihat pastikan di sini person ini terchecklist, kemudian to Thailand ini juga harus terpilih, kemudian like signifikansi korelasi juga harus terchecklist, dan kita langsung oke. Inilah tampilan output SPSS dari uji validitas. Nah, ini seperti ini. Oke. Perhatikan dua kolom saja yang paling harus kita perhatikan. Pertama, kolom pertama ini adalah identitas P01 itu butir ke-1, person correlation itu adalah R hitung, sig itu namanya signifikansi, dan N itu adalah jumlah responden. Kemudian kolom terakhir ini adalah hasil atau outputnya. Untuk memudahkan, kita ambil saja cuplikannya kolom 1 dan kolom terakhir. Sampling saja. Kita lihat, ini sudah kita, nah ini sudah kita ambil, gitu ya. Oke, sudah kita ambil ini ya. Kita bagi dua biar gampang kelihatan, gitu ya. Tolong perhatiin. Ini kolom ini kita ambil ke sini, ini P01, person correlation, sig, dan N itu ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa interpretasi itu ada dua cara, ini baik kaidah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan nilai R hitung dan R tabel. Kaidahnya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir instrumen dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid. Kemudian cara kedua ini berdasarkan signifikansi dibandingkan dengan 0,05. Nah, kalau lihat sini, maka tahap awal kita melakukan untuk ambil keputusan atau interpretasi adalah kita harus menentukan R tabel terlebih dahulu. Caranya menentukan R tabel itu adalah, nah ini, yang pertama tentukan derajat kebebasan atau degree of freedom, rumusnya N-2. N itu adalah jumlah responden yang dipergunakan, dan min 2 ini adalah nilai baku rumus, sehingga 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Berikutnya tentukan taraf signifikansi. Dalam penelitian ini kita gunakan 5% atau 0,05. Nah, sekarang kita perhatikan R tabelnya di mana. Perhatikan N ini tadi degree of freedom-nya atau DF-nya itu ada 22 di sini. Angka 22. Kemudian taraf signifikansi kita 5% di sini. Maka ketemulah bahwa nilai R tabel itu sebesar 0,423. Setelah kita mendapatkan nilai R tabel, maka selanjutnya kita membandingkan antara R hitung dan R tabel. Nah, ini sampelnya gitu ya. Sampelnya dari sini nih, coba perhatiin. Untuk P01 person correlation atau R hitungnya sebesar 0,525. Ini kita lihat sini. Oke, ini 0,525. Kemudian R tabelnya tadi udah ketemu 0,423. Kita bandingkan antara R hitung 0,525 dengan R tabel 0,423. Hasilnya bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel.
Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka kaidah pengambilan keputusannya itu adalah bahwa butir instrumen dinyatakan valid. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah nilai R hitungnya 0,470. Nah, ini. Kemudian R tabelnya sama dengan tadi 0,423, kita bandingkan sehingga kesimpulannya R hitung lebih besar dari tabel, maka butir instrumen penelitian dinyatakan valid. Nah, yang kedua, cara kedua untuk menentukan validitas dari butir instrumen itu adalah dengan nilai signifikansi. Untuk P01, nilai signya itu adalah 0,008. Nah, ini 0,008. Kita lihat di sininya tuh, lihat perhatiin itu ya. 0,008 bandingkan dengan 0,05. Maka nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kita kembali ke kaidah. Jika nilai sig itu lebih kecil dari 0,05, maka butir instrumen dinyatakan valid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita sudah buatkan tabulasinya seperti ini, bahwa dari butir P01 sampai P20, R hitung lebih besar dari R tabel, dan nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka seluruh butir instrumen penelitian dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Konsepnya, uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keandalan suatu instrumen penelitian. Dalam mengukur suatu variabel penelitian, instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang serupa. Berikutnya, kaidah pengambilan keputusannya. Jika nilai Cronbach alfa itu lebih besar sama dengan 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Cronbach alfanya di bawah atau kurang dari 0,70, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan prosedur SPSS. Kita kembali ke sini, ke jendela yang ini. Kita langsung saja klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability Analysis, kemudian inilah muncul kotak dialog. Nah, P01 sampai P20 jumlah jangan ikutkan, itu kita pindahkan ke kotak item. Ingat bahwa yang diuji reliabilitasnya adalah butir soal yang sudah dinyatakan valid. Saya ulangi bahwa butir soal yang diuji reliabilitasnya adalah butir soal yang sudah dinyatakan valid. Maka kita blok saja ini karena semuanya valid sampai P20. Kemudian kita pindahkan ke kotak item sini. Perhatikan, model harus dipastikan alfa. Kemudian klik statistik, kemudian centang sini nih, scale of item deleted, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasil output dari uji reliabilitas. Perhatikan tabel reliability statistiknya. Di sini kelihatan bahwa Cronbach alpha-nya itu 0,865. Nah, kemudian kita kembali ke kaidah pengambilan keputusan. Kaidah keputusan bahwa nih, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Nah, oleh karena itu interpretasinya, karena nilai Cronbach alpha itu berdasarkan output SPSS itu sebesar 0,865 dan lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Demikian uji validitas dan reliabilitas sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen agar channel ini dapat berkembang. Wassalam.